Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik. Tentunya masih membahas seputaran anxiety, psikosomatik maupun asam lambung, dan yang tentunya berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda sehat, baik jasmani, jiwani, dan dilindungi oleh Allah dimanapun, kapanpun, dan yang lebih utama Anda segera lepas dari anxiety, psikosomatik maupun asam lambung. Udah lama ya nggak bikin video, nggak upload video. Saya itu ya sibuk karena ini persiapan atau pengamanan Hari Raya Idul Fitri gitu ya. Jadi mohon maaf, sibuk sekali. Kemarin saya ke Surakarta, dan tanggal 26 nanti saya ke Surakarta lagi, ke Karanganyar, terus tanggal 27-nya ke Grobogan. Wah, ya minta doanya aja supaya saya sehat. Yang penting ikhlas saja melakukan sesuatu itu. Ya harus kita syukuri. Pokoknya kita harus bersyukur lah, itu banyak-banyak bersyukur. Apapun keadaan kita, banyak-banyak bersyukur. Saya tambah kurus ya, karena berat badan saya turun 3 kilometer, 3 kilometer, 3 kilogram ya turun. Ya alhamdulillah, tapi masih diberi sehat. Nah, yang penting itu sehat, mau kurus, mau gemuk, yang penting sehat. Jadi ukuran kita itu, pikiran kita itu tenang, ya itu tidak dari berat badan kita, gitu ya. Itu yang penting kita itu begini loh ya, mau kurus, mau gemuk, kita sehat aja udah bersyukur gitu. Sekarang orang sakit itu hanya punya satu keinginan, yaitu apa? Untuk sehat atau untuk sembuh. Tetapi orang sehat mempunyai banyak beribu-ribu keinginan gitu ya. Makanya itu tetap usaha dan doa. Dua ikhtiar itu ya, insani ilahi, dan ikhtiar doa. Karena begini ya, doa ya atau usaha dulu. Usaha tanpa doa itu adalah kesombongan. Ya. Itu, paham? Usaha tanpa doa itu adalah kesombongan. Doa tanpa usaha itu adalah kebohongan. Jadi begini, kalau kita berusaha nggak mau berdoa, ya kita itu ibaratnya orang sombong. Seakan-akan kita itu bisa menentukan ya nasib kita sendiri. Padahal ya memang nasib kita itu kita menentukan, tetapi ada campur tangan Tuhan begitu. Ya semua itu tergantung sama Tuhan gitu. Makanya kalau usaha tanpa doa ya itu suatu kesombongan. Terus doa tanpa usaha ya itu kebohongan. Misalnya Anda berdoa ingin kaya, tapi nggak kerja, malas kerja, ya mana bisa kaya kan begitu. Walaupun ada gitu, tapi kan setidaknya kalau kita ya doa itu harus dengan usaha, karena doa tanpa usaha itu adalah kebohongan gitu. Oke, langsung saja. Gini, saya yakin dari rekan-rekan semua ini kebanyakan masih alami, yaitu sempoyongan, kelingan, sensasi mau pingsan. Padahal mungkin saja asam lambung Anda sudah sembuh, merasa sudah sembuh asam lambung, merasa makan tuh sudah enak, tetapi sempoyongan kelingan kenapa itu masih ada? Nah, ini disebabkan oleh apa sempoyongan kelingan ini kan begitu? Bingung kan Anda? Saya dulu juga begitu bingung. Saya tak minum dulu. Tonton sampai selesai ya. Ini penting sekali. Ingat tadi ya, usaha tanpa doa itu kesombongan. Ya, doa tanpa usaha itu kebohongan. Gitu. Semoga Anda tidak salah memahami apa yang saya ucapkan. Dan apabila Anda tidak setuju dengan kata-kata saya, ya silahkan tinggalkan saja. Nah, begini cara saya dulu begini ya. Saya dulu itu asam lambung udah sembuh, makan sudah enak, tetapi sensasi sempoyongan, kelingan, terus mau pingsan itu masih mendominasi. Kenapa ini? Nah, disitulah saya yaitu berani yang namanya mencoba. Mencoba apa, Pak? Mencoba yaitu bereksperimen terhadap diri saya.
Bagaimana caranya, Pak? Begini, saya itu dulu ya waktu giat-giatnya penyembuhan, setelah saya tahu kalau saya itu kena psikosomatik, giat-giatnya penyembuhan itu asam lambung saya udah sembuh. Tetapi sempoyongan kelingan saya mau pingsan, terus mata buram, serasa di alam lain, terus dipersonalisasi atau direalisasi, itu masih saya alami. Ini kenapa? Padahal asam lambung saya sudah sembuh, padahal makan sudah enak, berat badan juga sudah mulai naik. Nah, suatu saat saya merasa sempoyongan kelingan, ya, terus menerus, ya terus menerus. Dulu juga terus menerus, tetapi setelah saya melakukan ikhtiar, yaitu meditasi relaksasi, setelah saya tahu kalau saya kena psikosomatik, itu ada kalanya sempoyongan kelingan itu tidak muncul, tetapi muncul lagi, gitu, ya. Nah, pada saat sempoyongan kelingan itu, saya tensi sama dokter. Ternyata tensi saya 160. Terus saya beranggapan, oh, sempoyongan kelingan saya ini karena tensi saya tinggi, gitu. Nah, itu setelah itu suatu hari saya merasa sempoyongan kelingan saya itu sudah nggak terasa ini. Kok enak ya badan saya, cobalah saya tensi, apakah turun tensi saya. Akhirnya saya tensi. What happened? Apa yang terjadi? Tensi saya masih tinggi, 150. Tetapi saya tidak merasakan sempoyongan kelingan. Nah, berarti sempoyongan kelingan saya itu bukan karena tensi saya. Itu saya berpedoman gitu. Karena saya pernah sempoyongan kelingan, saya tensi saya normal 120/80, tapi saya sempoyongan kelingan. Nah, ini menguatkan saya bahwa sempoyongan kelingan yang saya alami bukan karena tensi saya, itu, ya. Terus saya cek kolesterol. Dulu saya kolesterolnya itu waktu sempoyongan kelingan 263, ya. Wah, ini berarti kolesterol saya. Tetapi apa yang terjadi setelah kolesterol saya normal, tetap aja sempoyongan kelingan itu masih ada. Nah, berarti ini bukan karena kolesterol saya. Itu. Terus ada lagi, ya, maka tonton sampai selesai, ya. Ada lagi yang memperkuat saya bahwa sempoyongan kelingan saya ini karena psikosomatik itu banyak yang menguatkan saya, begitu. Nah, terus saya cek, yaitu HB normal, tetapi masih saja sempoyongan kelingan. Terus saya gula darah normal, gula darah puasa ataupun gula darah tidak puasa itu normal. Tapi kenapa saya masih sempoyongan kelingan? Dulu sudah medical check up semua sudah normal semua, begitu, ya. Tetapi kenapa sempoyongan kelingan saya masih ada? Nah, disitulah saya berani menyimpulkan bahwa memang sempoyongan kelingan yang saya alami benar-benar karena saya mengalami, yaitu gejala psikosomatik. Nah, itu depersonalisasi, derealisasi mata blur yang saya alami berarti berasal dari karena saya mengalami gejala psikosomatik, tidak alami gangguan atau ketidaknormalan, yaitu tadi tensi saya dan sebagainya, gitu. Tensi normal pun masih sempoyongan kelingan. Kadang tensi tinggi, sempoyongan kelingan nggak ada. Nah, terus suatu saat saya itu merasa, wah, saya ingat pokoknya nggak tahu berapa lama saya sudah merasakan sembuh, kayak biasa, kayak udah nggak ada sempoyongan, biasa. Nah, di situ saya, oh, apakah ini saya sudah sembuh, ya? Ternyata muncul lagi. Nah, muncul hilang. Itu setelah saya tahu kalau saya psikosomatik loh, ya. Terus itu dalam tahap gencar-gencarnya saya melakukan meditasi, relaksasi, olah nafas. Disitulah saya, yaitu memperbanyak lagi durasi meditasi saya, olah nafas saya, terus heningkan pikiran saya, sering relaksasi. Pokoknya pikiran saya paksa untuk tidak berpikir apa-apa.
tentunya harus ada tuntunan, yaitu tuntunan kalau Anda belum bisa ya melalui meditasi relaksasi dari saya kan ada tuntunannya itu, hingga Anda nggak bisa berpikir apa-apa, malas untuk berpikir gitu ya. Sebenarnya dari sempoyongan kelingan sensasi mau pingsan ini hilang itu tanpa kita sadari ya, asal kita mau menikmati. Menikmati di sini bukan berarti kita ya sudah nggak mau usaha apa-apa. Begini ya, sakit itu tidak bisa Anda hindari, hanya bisa Anda cegah. Kita mencegah pun masih bisa sakit. Itulah yang membedakan kita manusia ya dengan malaikat. Kalau malaikat nggak bisa sakit, kita manusia ya bisa sakit. Walaupun kita sudah mencegah, yaitu mencegah sekuat apapun masih bisa sakit karena kita itu adalah manusia. Nah, di mana kita sakit itu ya kita tentunya yaitu ada dua ikhtiar, insani dan ilahi. Ada doa, ada usaha. Nah, itu. Nah, saya ingatkan mengajak Anda, terutama diri saya juga ya, sedikitlah berpikir, banyak bergerak. Nah, bergerak bukan harus berlari, jalan kaki terus-menerus, enggak. Kalau bisa Anda latih, tetap jalan kaki, walaupun durasinya jaraknya sedikit, ya, enggak terlalu jauh. Anda bisa pelenturan saraf itu sudah menggerakkan raga Anda. Raga Anda terus bergerak, pikiran Anda berhenti sejenak. Gitu. Memang ini susah, tetapi bukannya nggak bisa. Anda rajin-rajinlah meditasi ya, dengarkan audio-audio relaksasi. Begitu ya. Jadi kesimpulan saya masalah sempoyongan kelingan sensasi mau pingsan, diri saya ini bukan berasal dari tensi saya, ya, bukan berasal dari kolesterol, terus gula darah, terus apa lagi, dan sebagainya. Ternyata enggak, dari pola makan, enggak. Saya pernah makan ini katanya bikin ini, ternyata sih enggak apa-apa. Kadang saya makan ini juga sempoyongan, nah itu enggak bisa diprediksi, sempoyongan kelingan. Jadi intinya begini, sempoyongan kelingan yang Anda alami harus Anda hadapi, tidak bisa Anda hindari. Makanya Anda harus menyesuaikan diri dengan keadaan Anda yang sekarang, beradaptasi, menyesuaikan diri seperti kita menyesuaikan alam ya, bukan alam menyesuaikan kita. Nah, kalau Anda sudah mengalami itu dan susah untuk bangkit hadapi, sesuaikan diri Anda dengan keadaan Anda yang sekarang. Anggap bahwa ini adalah bawaan tubuh Anda sekarang yang begini. Nanti lama-kelamaan itu terlupakan, akhirnya hilang, tidak Anda sadari. Pasti Anda bertanya, pernah Bapak mengalami sempoyongan lagi setelah sembuh? Pernah. Waktu saya kena COVID, wah, sempoyongan itu, saya sampai takut begini, jangan-jangan saya kambuh lagi. Ternyata alhamdulillah setelah saya pakai relaksasi, meditasi dan sebagainya, hilang gitu. Tuh ya, jadi Anda rajin-rajinlah yaitu meditasi, relaksasi, sesuaikan diri Anda dengan keadaan Anda yang sekarang. Anggap saja bawaan tubuh Anda ya begini sekarang, tetap bergerak dan sedikit berpikir. Ya, itu sedikit memaksa. Karena sesuatu kalau tidak Anda paksa, ya nggak akan bisa. Anda malas terus. Kalau mengikuti malas ya sudah malas terus. Harus Anda paksa untuk melawan rasa malas itu. Sama dengan ikhlas. Ikhlas itu kalau nggak kita paksa nggak bisa. Karena saya ini ya manusia biasa. Untuk ikhlas harus saya paksa. Misalnya saya sedekah banyak, dalam hati begini, tetapi harus saya paksa. Yang penting sudah belajar untuk sedekah, biarpun itu ya agak saya paksa. Gitu. Ya itu, boleh Anda ikuti atau tidak terserah Anda. Begitu. Memang harus kita paksa sesuatu itu. Kecuali kalau sudah orang alim, alim ulama, ya itu lain lagi. Saya kan manusia biasa. Begitu ya. Jadi santai saja, sudahlah. Anda nggak usah berpikir, wah, apa bisa sembuh? Bisa sembuh. Nggak usah berpikir gitu. Yakin bahwa Anda akan sembuh. Gitu. Sama orang yang was-was akidah. Saya sudah sholat, misalnya, saya sudah begini, apa saya masuk surga nanti? Nah, ini ya, kalau memang amal kita tidak cukup untuk membawa kita ke surga, ya sudah, kita ada satu, yaitu apa?
apa namanya, syafaat. Ya sudah, kita nunggu syafaat saja. Yang penting kita sudah sholat, puasa, syahadat, zakat, haji dan sebagainya sudah kita lakukan. Mau masuk neraka surga kan urusan Allah, kan masih ada syafaat. Gitu aja kok repot. Sudah, nggak usah Anda bikin pusing gitu. Udah ya, mungkin hanya itu saja. Salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.